Hai, hari ini IHSG berhasil ditutup menguat 0,4% setelah tadi sempat melemah ya sampai ke terendahnya di 5090.78. Hari ini ditutup menguat 0,4% itu di level ditutupnya di level 5126, masih di atas 5100, masih oke lah ya. Mudah-mudahan juga besok masih oke. Dan beberapa hari ini si IHSG-nya jadi cenderung sideways di range ini. Kalau misalnya nah nah di range 5068, atasnya 5182. Mudah-mudahan sih sideways dulu aja lah di sini. Dan karena kalau misalnya sideways kecil di sini dulu bentaran gitu, ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ke atas 5200-an lagi. Mudah-mudahan sih ya. Tapi sementara ini sih yang paling masuk akal adalah mungkin sih IHSG-nya sideways dulu di range 5068 5182. Sekarang kita lihat saham-saham hasil eksplor. Ini hasil eksplornya dari sekian ini saya sudah pilihin ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saham yang bisa diperhatikan untuk besok. Pertama, kita buka TBIG. TBIG ini menarik ya. Karena setelah berhasil breakout fraktalnya kemarin di 1405, setelah berhasil breakout 1400-an, terus dia bertahan nih di atas 1400-an dan 2 hari ini membentuk inside bar pattern. Kemudian ya trennya masih cenderung bullish memang. Tren bullishnya masih terjaga, tapi nggak ada salahnya diamankan juga, terutama bagi yang sudah punya barang di harga bawah-bawah ini. Kalau turun ke bawah 1435 besok, misalnya turun ke bawah 1435, take profit dulu nggak apa-apa. Siapa tahu akan koreksi dulu ya. Kalau turun ke bawah 1435, kalau nggak turun ke bawah 1435 ya biarin dulu aja. Siapa tahu malah breakout ke atas 1485 dan ada peluang melanjutkan ke atas 1500-an. Next, WSKT. WSKT juga menarik ya. Menariknya adalah setelah minggu lalu breakout 690 695, berhasil bertahan di atas 690-an dan fraktal hari ini di 745. Hari ini ditutup di 730 ya. Terus untuk besok strateginya bisa lah buy if break 745. Cut loss-nya ya di bawah, coba kita lihat hourly ya. Di bawah ini aja, di bawah low hari ini aja 715 boleh. Terus perkiraan area resistennya di sekitar 790 825, itu ada ruang sekitar 9%-an lah. Masih lumayan. Satu si WSKT bisa diperhatikan. TBIG juga bisa ya tadi ya. Yang udah punya barang juga siap-siap kalau misalnya turun ke bawah berapa tadi, kok lupa saya. Turun ke bawah 1435 ya jualan dulu nggak apa-apa yang punya barang. Selanjutnya CTRA hari ini berhasil ditutup di atas 800, satu tik di atas 800 sih. Dan berhasil ditutup di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya itu di 785. Saya cukup happy di sini. Akumnya juga bagus, volumenya juga gede, jadi breakout ada volume, akumnya nanjak. Ini oke nih kalau kita lihat zoom out dikit sejak akhir Maret lah, itu jadi cenderung bullish dan ada peluang nerusin bullishnya. Perkiraan area resisten terdekat masih di sekitar 865, 885 ya, masih ada lumayan sih yang dari area harga sekarang kira-kira ada sekitar 8%-an. Oh ini 810, 805. Ada kira-kira sekitar ya 9%, 9,5. Lumayan lah, masih oke. Yang punya barang tadi udah beli, hold dulu aja nggak apa-apa. Terus P1 tadi sempat naik ke atas 406, fraktal 406. Yang tadi sempat beli karena break fraktal ya di hold dulu nggak apa-apa. Terus ya masih oke lah ya, harganya naik, akumnya juga naik, ada volume juga.
mudah-mudahan besok berhasil lanjutin kenaikan lah. Perkiraan area resistennya di kisaran 428 434. Oke lah ya, hold dulu aja yang punya barang. SCMA ini juga saya suka chartnya. Kalau kita kasih moving average, zoom out, nah dari akhir Maret sampai sekarang itu cenderung bullish. Kemudian hari ini masih di range inside bar pattern yang beberapa hari kemarin dibentuk. Range-nya di kisaran 12.30 13.80. Dan buat besok itu strateginya bisa buy if break 13.80. Cut loss-nya di sini aja. Kalau kita geser ke hourly, ini adalah fraktal bawahnya 12.90. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 12.90. Dan perkiraan area resistennya di sekitaran 1.600-an, masih lumayan banget. Dari 13.80 ke 1.600 ada 15%-an. Lumayan lah ini. Si SCMA saya suka. Buat besok ini langsung bisa dibikin auto ordernya juga. BJBR. Nah, BJBR ini juga salah satu yang chartnya menarik karena ya hari ini candlenya inside bar pattern, terus kemarin itu berhasil breakout 980 seperti di video yang beberapa hari lalu ya. Iya sih, di video beberapa hari lalu kalau berhasil breakout 980 ada peluang naik lagi ke area 1000-an. Nah, sekarang ini cenderung bergerak di 1050-an dan ada inside bar pattern di range 970 1065. Kalau kita geser ke hourly itu jadi ada sesuatu yang bisa dijadikan strategi trading yang cukup menarik. Strateginya buat besok buy if break 1065. Buat yang punya barang, sudah punya barang maksudnya, beli kemarin misalnya waktu naik ke atas 980-an ini misalnya ya. Ya nggak apa-apa nambah barang. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 1025 dan perkiraan area resisten di atas 1100-an. 1130 1175. Mudah-mudahan sih lancar kesananya. Terus dapat satu lagi nih, langsung bisa dibikin auto ordernya juga. Wika next. Wika juga fraktal di 1265, hari ini berhasil ditutup menguat 2,5% di level 1250. Akumnya juga bagus ya. Volumenya juga 2 hari berturut-turut ini, Jumat dan Senin maksudnya. Itu increasing. Jadi buat besok Selasa itu bisa buy if break 1265, kemudian cut loss-nya di bawah lu hari ini aja nggak apa-apa, low-nya di 1225 dan perkiraan area resistennya di sekitaran 1320 1340 dan itu ada ruang sekitar ya kira-kira 5%-an, masih ada space 5%, lumayan. BDMN ini beberapa hari yang lalu sempat dibahas ya. Ada inside bar pattern di range 2330 2410 kemudian berhasil break meskipun hari Jumatnya ini nggak ditutup di atas 2410. Tapi hari ini berhasil bertahan di atas 2410, tutupan hari ini di 2430. Hanya saja candlenya jadi doji, buntut atasnya agak panjang. Kalau geser ke hourly ini ada inside bar pattern. Nah, inside bar patternnya ini bisa dimanfaatkan buat trading strategi besok. Trading strateginya adalah buy if break 2460, cut loss-nya kalau turun ke bawah 2420. Perkiraan area resistennya di sekitaran 2570 2620 dan itu ada ruang sekitar ya kira-kira 5%-an masih ada, lumayan lah. Terus terakhir era ini juga masih bergerak di range outside barnya ini dibentuk pada tanggal 15 kemarin, terus sampai sekarang Jumat dan Senin ini masih di range 1635 1690. Yang udah punya barang karena beberapa hari sebelumnya juga sempat kasih rekomendasi buy if break 1600 masih bisa di hold selama nggak turun ke bawah 1635. Kalau turun ke bawah 1635 ya udah jualan dulu nggak apa-apa. Kalau naik ke atas 1690 nambah barang nggak apa-apa, yang udah punya yang udah jualan maksudnya. Yang udah hilang barang atau belum beli ya belinya besok kalau naik ke atas 1690.
Berarti strateginya buy if break 1690, cut loss kalau turun ke bawah 1635, perkiraan area resisten di sekitar 1765 1805. Mudah-mudahan lah ya ke area 1800-an lagi. Ini ada ruang 5%-an lah. Masih lumayan. Bisa langsung dipasang auto ordernya buat yang buy if break Oke lah, itu dulu dari saya. Ini tadi hasil pemilihan beberapa saham, hasil explore. Jadi hasil explore saya pilihin lagi, ketemunya 9 ini yang cukup menarik buat besok. Terus juga tadi sekilas tentang market hari ini. Oke lah, itu dulu ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.